kok ini banyak banget nih, ada titik-titik. Saya lihat di kabupaten ini juga belum terbangun ada titiknya. Coba saya bilang ke Pak Wakasoni, sudah Pak, delet aja, udah ada belum? 45 hari nggak ada buang, 45 hari nggak ada buang, masuk yang baru, begitu dong. Sensitif nih kalau kita ngomong kesehatan itu kan dampaknya macam-macam ya kan, yang ini kan kita lihat seperti sekarang. Nah kalau ini kita hanya asal, yang penting ini masuk, dapur apa masuk, nah hygiene-nya gimana? Kita ngurus sertifikat aja kan nggak cepat juga itu Mas, nanti untuk dapat itu. Saya khawatirnya kita gas kenceng, yang penting anggaran terserap, tapi ternyata kualitas dapurnya nggak sesuai, ya kan? Jadi kami bukan juga alon-alon waton kelakon, tapi kita cari juga. Waduh ini, saya sebetulnya juga nggak pernah, baru masuk ini. Kok ini banyak banget nih, ada titik-titik. Saya lihat di kabupaten ini juga belum terbangun ada titiknya. Coba saya bilang ke Pak Wakasoni, sudah Pak, delet aja, udah ada belum? 45 hari nggak ada buang, 45 hari nggak ada buang, masuk yang baru, begitu dong. Inilah percepatannya, kira-kira nanti kita juga akan minta pada para bupati, wakil bupati, Pak, bener nggak yang bikin titik itu sudah ada dapurnya belum? Kalau yang sudah ada dapurnya sini, supaya kita bisa inikan dulu gitu. Daripada yang nggak punya dapur dia cuman megang booking titik aja. Pertanyaannya, apa sebenarnya penyebab anggaran ini baru 18% dan bagaimana langkah ke depan yang akan diambil, karena kan di tahun depan anggaran MBG ini kan naik secara drastis dan signifikan ya, menjadi 335 triliun. Yang kedua pertanyaannya soal pernyataan ahli gizi yang viral di media sosial, di RDPU DPR. Ahli gizi ini menyebut bahwa masih banyak ahli gizi di SPPG ini yang masih baru dan minim pengalaman, sehingga mungkin jadi penyebab permasalahan dari kualitas makanan yang ada. Lalu bagaimana BGN menanggapi persoalan ini? Terima kasih Bu Nani. Terima kasih. Kalau untuk soal anggaran nanti kalau kita percepat, waduh kualitasnya malah banyak lagi nanti yang sakit kayak begini. Ya kita harus, kenapa lama yang kita pilih dulu nih, dapurnya bener nggak? Dapurnya jangan-jangan, lah pas kita lihat, ya elah, gimana nih bekas bengkel udah didaftarin gitu loh, ya kan? Ya itu sebetulnya, karena kita harus hati-hati, karena ini menyangkut, satu, ini kan uangnya rakyat, uang pajak rakyat. Dua, ini menyangkut kesehatan, menyangkut sensitif nih kalau kita ngomong kesehatan itu kan dampaknya macam-macam ya kan, yang ini kan kita lihat seperti sekarang. Nah kalau ini kita hanya asal, yang penting ini masuk, dapur apa masuk, nah hygiene-nya gimana? Kita ngurus sertifikat aja kan nggak cepat juga itu Mas, nanti untuk dapat itu. Saya khawatirnya kita gas kenceng, yang penting anggaran terserap, tapi ternyata kualitas dapurnya nggak sesuai, ya kan? Jadi kami bukan juga alon-alon waton kelakon, tapi kita cari juga. Waduh ini, saya sebetulnya juga nggak pernah, baru masuk ini. Kok ini banyak banget nih, ada titik-titik. Saya lihat di kabupaten ini juga belum terbangun ada titiknya. Coba saya bilang ke Pak Wakasoni, sudah Pak, delet aja, udah ada belum? 45 hari nggak ada buang, 45 hari nggak ada buang, masuk yang baru, begitu dong. Inilah percepatannya, kira-kira nanti kita juga akan minta pada para bupati, wakil bupati, Pak, bener nggak yang bikin titik itu sudah ada dapurnya belum? Kalau yang sudah ada dapurnya sini, supaya kita bisa inikan dulu gitu. Daripada yang nggak punya dapur dia cuman megang booking titik aja, dan ini untuk dia gambling, mungkin cari-cari siapa investor lah dari mana dulu. Nah ini kan juga memperlama itu Mas ya. Oke, tadi apa lagi soal gizi Prof? Kalau dari kami tadi kan sudah jelas soal ahli gizi. Ahli ini di kami kali. Saya sekaligus umumkan ya, mau nyari yang berpengalaman kemana, yang tidak berpengalaman aja kami sekarang kekurangan. Jadi saya umumkan lagi, silahkan para ahli gizi se-Indonesia untuk mendaftar ke dapur-dapur MBG, dapur SPPG, karena kami kekurangan ahli gizi. Lebih senang lagi kalau yang sudah berpengalaman, karena sekarang kami sudah kehabisan stok nih, yang di sekolah-sekolah semua sudah terserap. Nah, kalau memang dari DPR merekomendasikan kami harus ngambil di mana, kami akan ambil, ya. Karena kalau kami mau ada pilihannya, kami mau semua yang berpengalaman. Masalahnya tidak ada. Jadi yang ada baru-baru itulah yang kami rekrut, dan kita harus percaya anak-anak muda sekarang kan pinter-pinter ini. Kalian aja wartawan sekarang, kalau dulu jadi wartawan lebih pinter kalian sekarang gitu loh. Ya kan sekarang anak-anak muda dengan adanya medsos gampang sekali
dididik gitu loh, ya kan? Bismillah, insya Allah kita percaya juga anak-anak muda, jangan nggak kita percaya, kesian mereka ya. Saya lihat mereka belajar bener kok gitu loh, ya. Kalau ada salah-salah mari kita perbaiki, tapi kasih kesempatan mereka juga untuk bisa bekerja di dapur-dapur MBG daripada dia menganggur gitu, Mas ya. Oke. Dua-duanya. Tapi tentu kan kalau orang itu kan misalnya begini, kalau ini kan pilihannya saya kuantitas udah bat-bit aja gitu kan. Tapi nanti ini ya, tapi bagaimana sekarang apa yang menyebabkan lama? Yang menyebabkan lama ternyata kan sudah ada 100 verifikator, bisa kita tambah lagi nanti verifikatornya. Sekarang itu 100 yang memverifikasi itu 100 anak yang kita umpetkan di hotel dan berpindah-pindah setiap 2 minggu karena dikejar-kejar sama mitra titip ini. Jadi ini juga harus kita sterilkan karena banyak yang nitip-nitip titik ya. Demikian. Ya, kebetulan saya diundang melatih para SPPI ya yang di Bandung maupun yang di Jakarta. Ada 3 angkatan. Angkatan pertama itu luar biasa, cream of the cream menurut saya ya. Angkatan pertama karena memang proses seleksinya. Kemudian angkatan kedua juga, angkatan ketiga ini kan semakin langka yang mendaftar ya. Dari prosesnya memang kurang seperti angkatan pertama. Tapi menurut saya lagi-lagi dari sekitar 9.000 itu tenaga gizi yang mendaftar itu hanya 300 orang. Jadi memang betul himbauan karena nih seperti tadi. Jadi tenaga gizi itu sih harus mendaftar. Apa yang disampaikan seseorang di depan DPR tadi itu sungguh tidak benar ya. Karena apa? Karena seorang tenaga gizi itu mendapat mata kuliah food safety di mana diajarkan tentang critical control point. Titik-titik mana yang berbahaya yang harus diidentifikasi dan itu harus dihindari. Tapi kan tadi kita lihat insiden keamanan tadi itu terjadi oleh banyak faktor. Dan bisa jadi dia di hulu yang terjadi. Apa artinya di hulu? Setelah keluar dari dapur. Ya, artinya siapa yang saya katakan tadi? Peran sekolah melakukan satu sampel untuk bisa mencegah semua nggak akan terjadi. Itu juga perlu kita perkuat. Jadi pelatihan sudah dilakukan. Saya terlibat di dalam melatih mereka tadi. Keilmuan mereka pun sesungguhnya ada identifikasi titik-titik kritis yang harus diatasi. Jadi menurut saya ke depan kita melihat hal-hal yang lemah tadi perlu kita perkuat, bukan menyalahkan salah satu profesi tadi. Terima kasih. Kompas dulu. Habis Kompas nanti SCTP. MTek. Ya, habis itu berita 1. Iya, berita 1 deh. Ya. Iya, selamat sore. Saya Valencia Triksi dari Kompas TV. Bu, sebenarnya terkait dengan yang pengawasan, ini kan memang di setiap SPPG ini selalu ada standarnya terkait pengawasan, tapi apakah dari pusat sendiri ini melakukan pengecekan secara rutin begitu? Ketika SPPG-nya tidak ada masalah, lalu dibiarkan berjalan saja, atau apakah memang ada pengecekan rutin, sanitasi, ataupun juga makanan segala macamnya? Lalu kemudian yang kedua, tadi kan disebutkan keracunan ini lantaran ada SPPG yang tidak menerapkan SOP keamanan pangan. Nah, mungkin boleh disampaikan SOP keamanan pangan yang sudah berjalan selama ini seperti apa? Lalu alasan mereka tidak mengikuti SOP ini apa begitu? Kendalanya apakah mereka takut ditutup, ataukah mereka dikejar target atau segala macamnya, mungkin boleh disampaikan. Dan yang kemudian satu lagi yang terkait dengan Pak Hardiansyah, tadi disebutkan kan di setiap sekolah diharapkan ada yang mencicipi juga ya. Selain di SPPG, ada juga di sekolah itu melakukan menyicipi makanan. Kalau tidak salah sebelumnya di bulan Agustus gitu sudah ada beberapa sekolah
yang meminta kepala sekolahnya untuk mencicipi atau gurunya gitu. Tapi terjadi permasalahan karena ada penolakan. Nah, mungkin ini boleh dikomunikasikan gitu seperti apa untuk pengawasan sama-sama menjaga, bukan dari SPPG tapi dari pihak sekolah juga, untuk mungkin tadi ide ataupun juga wacana terkait dengan sekolah juga bisa menjaga ini bisa terlaksana begitu tanpa ada ketakutan ataupun juga penolakan dari pihak sekolah. Terima kasih. Saya ya. Pertama tadi apa? Jadi pikirannya kemana-mana nih Mbak. Sudah mikir mau ngeliat dapur aja, mau ngecek rutin ya. Jadi sebetulnya pengawasan ini ada karena ada deputi di sini, ada pemantauan dan pengawasan di sini ada. Nah, tapi ya kemudian ada karek apa namanya di koordinator regional, ada korwil. Jadi kepalanya SPPT di kabupaten. Hanya ya itu manusiawi Mbak, pada saat awal-awal itu memang semangat. Nah ini yang mau kita gedor lagi, weh ngapain kamu kok nggak lihat-lihat lagi gitu loh. Kita harus akui itu bukan keteledorannya, keteledoran kami lah, kami tidak kenceng lagi nih. Harusnya itu misalnya harus keliling, misalnya 2 minggu sekali, yang paling nggak korwil-korwilnya. Hari ini aja ada SPPI di Kuningan, saya bilang, Bu ini ada wartawan tanya saya soal bau apa namanya, katanya ada murid yang dapat bau. Saya marahin, weh kamu nggak cukup dengan telepon SPPG, turun sekarang ke lapangan, cek itu penjualnya gimana kondisinya, habis itu kamu baru ke SPPG-nya, habis itu kamu ke tukang masaknya, baru kamu ngomong sama wartawan. Jangan kamu juga wartawannya telepon kamu juga nyari sumbernya juga telepon. Ini kok ikut-ikut wartawan portal jadinya, ya kan? Itu deh carinya daripada telepon-telepon, ya kan? Oh, jadi tidak menjalankan SOP. Saya sih maunya pertama itu unsur malas ya aja. Jadi kalau masak di subuh itu, ini kan pertama SOP masaknya ini kan harus dimasak 1:30 sampai jam 2, ya kan? Nah ternyata dia masaknya jam 8 malam atau jam 9. Karena ngantuk kan, dia pikir ya udahlah masak sekarang aja, nanti udah ngantuk gitu loh ya kan? Tapi karena nggak ada awasi, mungkin SPPI-nya juga karena tadi saya bilang nggak ada di dapur, yang mitranya juga nggak ngawasi lah. Yang ini kan ya seenaknya saja jadinya, nggak berdasarkan kan aturannya. SOP-nya kita ini Anda harus memasak pukul 2 malam kalau itu disajikan pukul 7 pagi gitu. Nah ini nggak kan dimasak malam, soalnya ngantuk tidur nanti gitu loh kan. Kalau malam itu dia berarti harus terjaga kan sampai pagi. Ini unsur satu aja, kemalasan dan ya kami tentu teledor, nggak nyalain yang malas kan, mestinya kalau diawasi pasti takut. Dan sebetulnya kan begini, seluruh dapur itu ada CCTV. Nah sebetulnya kan sekarang pakai sudah teknologi tinggi, taruhlah si SPPI ini nggak datang kan bisa dicek di CCTV itu, ya kan? Nah ini mungkin juga nggak dilakukan. Nah jadi kayak tadi depan saya mulai, ini kesalahan kita ya, jalan Allah. Dan saya minta bantuan teman-teman, saya ditempatkan, ditugaskan di sini ya, saya akan apa namanya luruskan lagi, tegak luruskan lagi ya kan aturannya ini ya. Tadi makanya saya nggak peduli kalau harus dipecat ya kan, mau apa lagi kamu nggak jalankan dengan benar kan. Ini bukan sekedar ngasih makan gratis, ini ngasih makan bergizi ya, begitu Mbak. Oke? Saya parfumnya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total.
Jadi sekali lagi pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama PGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon dukungan kepada semua pihak. Untuk berikutnya saya mohon kepada masyarakat ikut mengawasi jalannya dapur MBG. 24 jam silahkan mengadukan apa yang terjadi dengan dapur-dapur di tempat itu sekalian. Kami mohon untuk semua, untuk para bupati, wakil bupati, kepada para kepala daerah, Pak Gubernur semuanya, Kodim, Polres semuanya, mohon dibantu, tolong diawasi dapur kami semua yang ada dimanapun. Kami tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi. Dan terus terang kami terus maraton apa yang harus kami perbaiki. Dari sampai sore hari ini kami mencatat ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan sampai semua penyelidikan baik investigasi maupun perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan. Lalu tadi malam kami juga sudah keluarkan surat kepada para mitra untuk segera, bukan segera, kami memberikan batas waktu 1 bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat layak hygiene dan sanitasi, kemudian sertifikat halal dan sertifikat untuk penggunaan air yang layak pakai dalam waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi 3 hal ini, maka kami akan menutup. Saya ulang, kalau dalam 1 bulan kepada para mitra di seluruh Indonesia, kalau Anda semua tidak memenuhi, tidak mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat halal, dan juga sertifikat untuk kelayakan air yang bisa dikonsumsi, kami akan menutup. Mohon maaf, kontrak Anda hanya 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada klausul di mana kami bisa menghentikan sepihak. Kami tidak akan main-main dengan kesehatan anak-anak di Indonesia. Dan sungguh saya menyesalkan akibat dari 45 dapur ini, sekarang 9.400 dapur yang lain bisa jadi terancam.